Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan. Pagi hari ini kita ibadah di rumah, namun kita tetap mengucap syukur. Tuhan itu baik, amin. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan kita untuk ibadah di rumah. Pasti ada sesuatu yang indah di dalam rencananya dalam keluarga kita. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya beri judul atau tema pada pagi hari ini. Temanya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini satu tema yang sangat menarik, di mana hari-hari ini kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Namun di balik itu pasti ada mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua, pasal yang pertama. Kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-9. Di situ judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini satu perintah kepada Yosua. Dan ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini luar biasa, saudara. Yosua belum melakukan perintah Tuhan, namun Tuhan sudah berikan hasil akhir yang akan dia terima. Hasil akhirnya, makanya dibilang, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Menarik, saudara. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini satu paket hasil akhir yang Tuhan sudah janjikan, dan dia sudah siapkan diberikan kepada Yosua. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu janji perlindungan Tuhan yang begitu indah. Ya. Nah, ayat yang ke-6-nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Satu kepastian yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Ini bukan janji PHP, ya, bukan janji palsu, bukan janji yang hanya sekedar memberi pengharapan saja, tidak, tapi janji yang pasti. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berikan satu syarat, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ingat, hidupnya lurus-lurus aja ya Yosua. Tuhan bilang begitu maksudnya ya. Nah, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini satu hasil akhir dari perjalanan Yosua, sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu jaminan, di mana Allah menjamin setiap langkah Yosua sebagai pemimpin. Saudara, kalau kita baca ayat 1-9, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan yang sangat penting. Mulai dari ayat 6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan ingatkan. Dari ayat 6 dan seterusnya sampai ayat 9. 3 kali Allah berbicara kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tahu hari-hari ini, kita mungkin sudah jalan 4 atau 5 bulan kita di rumah. Saya percaya, sudah muncul kebosanan-kebosanan yang bertumpuk-tumpuk. Sudah bosan di rumah, udah bosan segala sesuatu yang mau kita kerjakan, nggak tahu lagi mau bikin apa. Tapi ingat janji Tuhan. Tuhan sedang memproses untuk hari depan kita yang belum kita tahu, namun kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Seperti Yosua. Ketika Musa mati, ditinggal oleh Musa karena Yosua itu adalah abdinya Musa. Yosua bingung ini bagaimana memimpin bangsa yang begitu besar. Sudah besar, tegar tengkuk lagi. Suruh memimpin, mulai Tuhan bilang, seberangi Sungai Yordan, kuasai setiap wilayah, dari sungai besar dan seterusnya. Yang tadi sudah kita baca, bahwa itu setiap telapak yang engkau pijak, setiap tanah yang engkau injak, akan kuberikan kepadamu Yosua. Ini satu janji Tuhan. Hasil akhir dari pekerjaan yang diberikan kepada Yosua, Tuhan sudah berikan hasil akhirnya. Padahal pada waktu itu Yosua hatinya sedang deg-degan mungkin saudara. Menggantikan Musa. Nggak gampang saudara, menggantikan pemimpin yang punya karunia, yang punya karisma. Tidak gampang. Tapi Yosua dia taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, pergi seberangilah Sungai Yordan, kuasai wilayah-wilayah yang akan kuberikan, dan setiap jengkal tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Misalnya kalau kita diberi janji seperti itu, kalau saya diberi janji seperti itu, wah, saya nggak takut, nggak gentar, saya akan berani, saya akan melangkah, saya akan lakukan dengan segenap hati. Tapi ketika itu ketika itu Yosua ditinggal oleh Musa sebagai pemimpin seniornya, Yosua secara daging, secara manusia, Yosua tidak sanggup. Secara manusianya, Yosua gentar, takut.
bingung, ditinggal oleh seniornya. Tapi firman Tuhan sudah bilang, 3 kali Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahkan Tuhan beberkan semua janjinya. Tuhan sediakan hasil akhir dari semua perjalanannya untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kenapa Yosua secara manusia dia gentar? Karena dia sudah pernah menjadi pengintai. Dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb yang tidak akan gentar menghadapi atau merebut tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yosuanya gentarnya begini, saudara. Dia gentar, dia berpikir mungkin. Dia berpikir begini, itu tanah dikuasai oleh bangsa atau suku Enak, di mana rakyatnya di sana, penduduknya di sana besar-besar seperti raksasa. Udah gitu banyak tantangannya di sana. Mereka penduduk di sana kuat-kuat. Yosua ketika dia merenungkan rakyatnya atau jemaatnya lah, ya kan, yang dipimpinnya semua seperti orang biasa lemah, ya kan, tidak pandai berperang secara manusia. Makanya Tuhan ingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Yosua, karena aku yang menyertaimu. Itu secara manusianya Yosua. Tapi secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Khusus. Yosua engkau pimpin. Musa sudah mati, sekarang engkau yang jadi pemimpin. Hal inilah yang membuat Yosua gentar. Namun di balik itu semua, Tuhan mengcover, Tuhan yang berperkara di depan. Sehingga Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Ya, karena tanah itu sudah kuberikan kepadamu. Sudah kusediakan untukmu. Engkau tinggal menyeberangi dan merebut setiap jengkal. Dan setiap tanah yang kau injak, itu akan menjadi milikmu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan tugas, visi, misi yang Tuhan berikan kepada Yosua. Sehingga mau nggak mau Yosua harus percaya dan menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, Mazmur 27 ayat yang ke-14, Mazmur Daud menuliskan begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud juga pernah mengalami kegentaran. Kemudian Mazmur 31 ayat yang ke-25 atau 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Daud pernah menuliskan hal ini. Mungkin juga Daud pernah merasakan kegentaran ketika menghadapi para lawannya. Namun Tuhan berbicara kepada Daud seperti Tuhan berbicara kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, ketika saudara dan saya sedang menghadapi pergumulan, pesan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sementara kita menantikan Tuhan, kita sedang menguatkan iman kita. Kita sedang meneguhkan janji Tuhan yang sudah kita dengar dan kita terima. Seperti yang Daud alami. Nah, apakah makna tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ada 3 makna, ada 3 maksud di sini.
Tuhan berbicara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Yosua. Yang pertama, makna dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang pertama, supaya hidup kita atau Yosua tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua tetap bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan kepada yang lain. Amsal 3 ayat yang kelima menuliskan. Kalau saudara buka Amsal pasal 3 ayat yang kelima, Alkitab menuliskan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal menuliskan, percayalah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak orang percaya kepada Tuhan mulai berkurang. Karena keadaan yang seperti ini, sepertinya kita di rumah saja, sepertinya tidak ada apa-apa. Tuhan ingatkan, percayalah kepada Tuhan. Masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, seperti yang dialami Yosua. Dia untuk menyeberangi Sungai Yordan, merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak mudah. Tantangannya di depan itu adalah, dia akan menghadapi suku atau rakyat atau bangsa yang besar seperti raksasa. Dia akan menghadapi tembok Yeriko yang begitu tebal. Dia akan menghadapi semua tantangan-tantangan di depan yang begitu banyak. Tuhan ingatkan, seperti Amsal menulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, itu yang dimaksud, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal menuliskan, yuk mari kita percaya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dan saya percaya, Yosua melakukan ini, karena dia sudah mendengar perintah Tuhan, pesan Tuhan 3 kali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Supaya Yosua tetap bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatannya, bukan bersandar kepada kehebatannya, bukan bersandar kepada pengalamannya Musa sebagai seniornya. Tapi Tuhan ingatkan, ayo bersandar kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu Tuhan bilang, bersiaplah sekarang, artinya tidak boleh tunda-tunda untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tadi di ayat yang kedua, bersiaplah sekarang. Kemudian Tuhan bilang kepada Yosua, seberangilah Sungai Yordan ini. Tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada. Ketika kita melangkah, tidak mudah saudara untuk masuk new normal. Di depan, kita nggak tahu kapan semuanya selesai. Tapi ketika kita berada di new normal, pasti ada tantangan. Tantangannya tidak kecil, tantangannya besar. Namun jangan takut, Tuhan ingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan sudah sediakan hasil akhir perjalanan hidup kita. Itu sebabnya jangan takut. Yang diperlukan oleh Yosua hanya bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kepada saudara. Yang saudara dan saya perlukan, kita bersandar kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada kekuatan manusia siapapun. Sehingga Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang Tuhan ingatkan, supaya jangan sampai Yosua mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan ingatkan sebelum dari awalnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Makna yang pertama tadi, supaya Yosua bersandar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Supaya Yosua percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosua perlu menguatkan hatinya dan meneguhkan imannya. Yang kedua, makna yang kedua,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Makna yang kedua, supaya kita atau Yosua tetap teguh memegang janji Tuhan. Maksud Tuhan atau berfirman, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, supaya Yosua itu memegang janji Tuhan itu dengan teguh. Janji-janjinya yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yosua akan mendapat wilayah-wilayah, setiap jengkal, setiap tanah yang diinjak menjadi milik mereka, milik Yosua. Dan Yosua akan berhasil, Yosua akan beruntung, dan Tuhan sediakan hasil akhirnya, yaitu tanah yang Dia berikan kepada Yosua. Luar biasa, saudara. Sehingga Tuhan mau Yosua tetap teguh pegang janji Tuhan. Saudara, kalau pegang teguh janji Tuhan, aman saudara kita. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan tidak pernah, maksud saya Tuhan tidak pernah berpura-pura berjanji. Kalau manusia bisa berjanji dan bisa melupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Bagi setiap orang yang percaya dan berharap dan bersandar kepadanya. Demikiannya juga Yosua. Tuhan mau Yosua pegang janji Tuhan. Mazmur 25 ayat 10 menuliskan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Peringatannya apa tadi yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, yaitu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang diingatkan Tuhan. Tapi renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam, itu yang diingatkan Tuhan. Supaya Yosua tetap memegang teguh janji Tuhan. Sehingga dia menjadi kuat, imannya semakin teguh, percayanya semakin bertumbuh, semakin meningkat. Dan saya percaya, apa yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nah, 3 janji Tuhan pada ayat yang kelima yang tadi kalau saudara sudah baca ini, yaitu seorang pun, ini janji Tuhan ya, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Ketika Yosua pegang janji Tuhan, ketika Yosua membangun kekuatan di dalam Tuhan dan meneguhkan imannya, maka seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau pada waktu menyeberang untuk berperang dan seterusnya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau atau meninggalkan engkau, itu janji Tuhan. Jadi ketika Yosua pegang janji Tuhan dengan kekuatan yang dia bangun kekuatan yang dibangun pada Tuhan, meneguhkan imannya, hatinya teguh hanya kepada Tuhan, maka dia sedang memegang teguh janji Tuhan. Dia tidak goyah, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji, aku akan menyertaimu. Itu sebabnya jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan pegang janji manusia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, makna dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Makna yang ketiga, supaya kita atau Yosua tetap taat pada firman dan ketetapan Tuhan. Maksud Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya Yosua tetap taat pada firman atau perkataan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan sudah bilang, aku akan menyertai dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah bilang, tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan sudah bilang, setiap tanah yang kau injak, setiap jengkal tanah yang kau injak, akan kuberikan kepadamu. Itu sebabnya Yosua pegang janji Tuhan itu. Yosua tetap taat pada firman atau perkataan Tuhan
dan hukum-hukumnya atau ketetapan Tuhan. Ya. Amsal pasal 13. Kitab Amsal, mari kita buka kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Saudara yang di rumah boleh baca bersama saya atau saya bacakan di sini. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi firman Tuhan katakan dalam Amsal, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Itu sebabnya Tuhan tidak mau Yosua meremehkan firman. Sehingga Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya Yosua tidak gampang meremehkan iman, meremehkan firman. Namun seringkali kita sebagai orang percaya, kita mudah dan gampang atau cepat meremehkan firman. Tuhan sudah berjanji tapi kita remehkan. Itu cuman janji aja, janji zaman dulu. Ya, Tuhan berjanji itu kekal janjinya. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, kepada ketetapannya, kepada hukum-hukumnya, akan menerima balasan. Balasannya itu tak terhingga, saudara. Balasannya itu tidak sedikit, sangat melimpah. Saya sudah mengalami, keluarga kami sudah mengalami banyak perkara-perkara, karena saya percaya Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta. Amin. Nah, itu yang ketiga. Supaya Yosua taat pada firman dan ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan pada ayat yang tadi kita sudah baca, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa. Itu di ayat 7a. Jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Itu di ayat 7b. Dan yang ketiga Tuhan ingatkan, memperkatakan Taurat dan renungkanlah siang dan malam. Kalau saudara baca di ayat yang ke-8, sehingga apa yang dibuat oleh Yosua, dibuat Tuhan itu berhasil dan beruntung. Nah, jadi 3 hal ini yang saya ingatkan pada ibadah hari ini, di hari Minggu. Tetap pegang pada janji Tuhan. Tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap taat pada firman dan ketetapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Yosua diperintahkan untuk menggantikan Musa. Tuhan beri tugas. Seberangi Sungai Yordan. Hadapi bangsa-bangsa di sana. Dan rebut mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan terhadap engkau. Saya percaya pagi hari ini, untuk memasuki new normal, mari kita seberangi, kita melangkah. Di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada di tantangannya, apa yang ada pada kita. Tapi janji Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau kita tetap kuat, yaitu dengan cara kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap berpegang pada janjinya, kita tetap taat pada perintahnya atau hukum-hukum Tuhan, firman-Nya yang hidup. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, sehingga kita diberkati di masa-masa seperti ini. Dan saya percaya Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pesan-Mu di minggu bulan Juli ini. Kami tahu Allah ada bersama kami. Kami tahu Tuhan yang berfirman untuk kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Sehingga seperti Yosua, mengalami kemenangan demi kemenangan. Yosua dapat mengalahkan setiap suku-suku
yang belum pernah dihadapi. Yosua bisa menang dan sanggup merobohkan, bersama Tuhan merobohkan tembok-tembok Yeriko. Yosua bisa mengalami kemenangan, keberhasilan, menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depannya. Demikian juga kami. Untuk kami memasuki masa new normal, ada banyak tantangan di balik itu semua. Namun kami percaya, Tuhan sudah mengingatkan kami, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya kami bisa bersandar kepada Tuhan, supaya kami tetap percaya janji-janji Tuhan, dan kami taat kepada perintah dan hukum-hukum Tuhan, dari sekarang dan selama-lamanya. Engkau memberkati jemaat yang sudah mendengar, dan kami percaya, kami akan lakukan, kami akan dengar firman-Mu, dan mempraktekkan melakukan dari hari ke hari, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, biarlah langit-Mu terus terbuka, melepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, tercurah bagi jemaat-Mu yang mendengarkan, yang di rumah, bahkan kami semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah. Semua yang percaya katakan, amin.